Saya Geraldine Rizky-Posuma, NIM 71-2016-014. Mewakili kelompok, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai bagaimana agama-agama Timur memaknai atau memahami apa itu agama. Menurut kelompok, agama-agama Timur memaknai dan memahami apa itu agama bukan sebagai suatu sistem yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan baku, melainkan lebih dimaknai dan dipahami sebagai suatu sikap atau cara berperilaku yang menghasilkan kualitas diri yang merujuk kepada kesalehan hidup. Sartika Hotmaida Sitompul 71-2018-037. Soal yang kedua, bagaimana esensi peradaban Timur? Yang pertama, pengelolaan alam. Agama Timur, keseimbangan dan keselarasan terhadap sesama dan alam serta hewan. Itu sama. Yang kedua, merayakan perbedaan. Agama-agama Timur sangat menghargai perbedaan dan merayakan perbedaan itu karena perbedaan itu memiliki nilai esensi beragama. Yang ketiga, pengelolaan keinginan. Pengelolaan keinginan ini adalah sumbangsih dari agama-agama Timur, di mana pengelolaan ini dipakai untuk mempertemukan antara peradaban India dengan peradaban Cina, di mana pendapat India berbicara tentang peniadaan keinginan dan Cina berbicara tentang pembatasan keinginan, di mana titik temu yang kedua ini adalah pengelolaan keinginan. Geraldine Rizky-Posuma 71-2016-014. Di dalam Yang dan Yin memaknai bahwa alam memiliki nilai tersendiri yang nilai-nilai tersebut terrepresentasi di dalam elemen-elemen yang ada. Elemen-elemen yang dimaksud adalah elemen baik dan elemen buruk. Trilio saya 71-2018-238. Jawaban untuk nomor 3. Poin kedua, dari pemaparan tentang Yang dan Yin kita bisa melihat respon dan kesadaran akan sikap Sang Ilahi yang terdapat dalam Yang dan Yin. Dalam Yang dan Yin terdapat dua unsur respon dari Sang Ilahi, yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan dilambangkan dengan cahaya yang berwarna putih, sedangkan keburukan dilambangkan dengan kegelapan yang berwarna hitam. Yang dan Yin adalah dua kekuatan yang berlawanan, namun tergantung dari aliran siklus alam. Mereka saling mencari keseimbangan meskipun mereka bertentangan. Masing-masing mengandung unsur dari yang lainnya. Karena itu terdapat titik hitam dan titik putih pada Yin, begitu pula sebaliknya. Mereka tidak hanya sekedar saling menggantikan, namun mereka menjadi satu karena aliran konstan alam semesta, sehingga penghayatan akan esensi yang ilahi yang ada pada segala yang ada tentang sikap dan respon terhadap ilahi dalam Yang dan Yin akan selalu ada berupa kebaikan dan keburukan. Sartika Hotmaida Sitompul 71-2018-037. Poin yang ketiga, pengelolaan keinginan atas segala sesuatu yang ada. Pengelolaan keinginan ini adalah sumbangsih dari agama Timur, di mana pengelolaan ini dipakai untuk mempertemukan antara peradaban India dengan Cina, sehingga respon utama terhadap esensi ilahi dari ada segala yang ada itu maka mengerucut dari pengelolaan keinginan. Pengelolaan keinginan atas segala sesuatu yang ada, yang mana pengelolaan keinginan merupakan respon utama terhadap yang utama. Selain itu juga mengenai sifat baik dan buruk yang merupakan sumber dari segala yang ada. Maka yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sifat yang baik yang ada pada diri kita sendiri. Nama Putra Sugit Manik, NIM 71-2018-258. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 pada poin yang keempat. Keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan bisa kita lihat pada filosofi Yang dan Yin. Ada yang terang dan ada juga bagian yang gelap. Kita juga boleh melihat di dalam Yang terdapat bulatan Yin, dan di dalam Yin terdapat bulatan kecil Yang. Artinya adalah satu sama lain saling berkaitan, tidak ada yang mendominasi warna lain.
Dengan demikian, tidak ada yang mendiskriminasi warna yang lain. Yang dan yin berputar secara terus-menerus, dan meskipun mereka berbeda, namun tetap berdampingan dan saling melengkapi. Dalam hidup ini, semuanya mengandung dua sisi, dan tak selamanya sisi baik yang mendominasi, karena dalam bagian yang terang pasti ada titik gelap, dan pada bagian gelap pasti ada titik terang. Harmoni seperti ini sangat berguna dalam kehidupan, baik untuk memandang alam maupun suatu perbedaan. Di dalam kehidupan, kita sama dengan alam. Yang dan yin berguna ketika kita memandang alam. Kita berharmoni dengan alam, saling melengkapi di dalam perbedaan. Selanjutnya adalah poin kelima dari pertanyaan nomor 3, yaitu terkait praktik keseharian perilaku keagamaan. Filosofi ini bukan hanya sebagai paham agama saja, namun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dan yin memang sangat erat dengan praktek kehidupan kita, di mana terkadang kita aktif, tetapi ada saat di mana kita pasif. Terkadang kita mendapatkan terang, tetapi terkadang kita mendapatkan yang gelap juga. Coba kita bayangkan, ketika hari yang kita lalui selalu terang, dan sebaliknya, jika selalu gelap, bukankah akan merepotkan kita? Salah satu contoh lainnya adalah sebuah gelas yang biasa kita gunakan. Gelas itu memang terbuat dari bahan yang keras, dan boleh diartikan sebagai bagian dari yang. Tetapi tentu gelas harus memiliki sisi yang kosong untuk dapat diisi air. Itu semua harus dimaknai sebagai suatu yang natural, dan kita juga menghidupinya. Jangan sampai ambisius untuk menghidupi hanya yang saja, atau hanya yin saja, tetapi bersikap mengalir saja dan saling melengkapi. Berikutnya adalah poin ke-6 dari pertanyaan nomor 3, terkait merayakan perbedaan. Jelaslah bahwa konsep yang dan yin menghargai perbedaan. Dari segi makna filosofisnya, kita mengetahui bahwa meskipun yang dan yin berlawanan, namun tetaplah keduanya menjadi satu hubungan yang saling melengkapi. Perbedaan akan indah ketika itu dimaknai sebagai yang alami, dan bukan untuk dipertentangkan. Meskipun warna berbeda, namun ada warna lain yang berbeda yang juga kita miliki. Jika semua warna adalah rata, bagaimana mungkin ia bisa disebut warna? Ketika gelap tidak ada, maka makna kata terang tidak sama lagi, atau bahkan tidak akan ada kata terang. Perbedaan akan sangat diterima dengan baik ketika memahami konsep ini, karena benar-benar mengajarkan inklusif, bukan eksklusif. Dalam kehidupan ini, kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda, dan kita semestinya memaknai perbedaan itu sebagai anugerah untuk saling melengkapi. Contoh yang nyata dalam kehidupan perbedaan adalah ketika satu sisi mata uang terhapus, akan menyebabkan uang itu tidak akan memiliki nominal berharga lagi. Australia saya 71 2018 238. Pertanyaan untuk nomor 4, hal baru yang saya dapatkan setelah belajar agama-agama timur yaitu kembali mencerahkan pemahaman saya terkait cara penyembahan agama-agama timur yang menurut pemahaman saya mereka menyembah berhala yang berupa patung-patung. Tapi setelah saya mempelajari, ternyata itu hanyalah cara mereka datang kepada Tuhan. Saya Geraldine Triksi Posuma, NIM 71 2016 014. Melalui mata kuliah agama-agama timur ini, yang menginspirasi saya adalah bagaimana kemudian kita ditunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam agama suku sebagai salah satu bagian dari agama timur. Sehingga hal ini menjadi menantang saya untuk dapat mempelajari dan mendalami agama suku yang ada di suku saya, yaitu di suku Minahasa, karena pada dewasa ini atau pada masa ini sudah sangat jarang ditemukan praktek-praktek agama suku yang ada di tanah Minahasa. Sartika Hotmede Stompul 71 2018 037. Nomor 4, hal baru yang dapat saya pelajari dari agama-agama timur yaitu penghormatan terhadap nenek moyang, yang dimana di situ bahwa orang-orang berpikir bahwa kita penghormatan terhadap nenek moyang itu sebagai kita percaya akan hal-hal yang takbual, hal di luar agama kita, tetapi ternyata bukan. Seperti itu hanya melainkan sebuah tradisi dan sebuah penghormatan saja.
Nama Putra Suwitmanik, NIM 712018-258. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Hal yang menarik bagi saya adalah konsep fetomone. Konsep fetomone menjelaskan bahwa dalam kebudayaan Indonesia yang kita tahu dalam adatnya mayoritas patriarki, ada suatu faham yang prinsipil mengenai kesetaraan gender. Pembagian kerja bukan sekedar aktivitas saja, namun bermakna sangat dalam. Ibu atau perempuan dipahami sebagai yang merawat kehidupan. Dalam keseharian, ibu bekerja mengurus ternak. Maknanya ialah bahwa ibu yang menghasilkan susu yang menjadi kehidupan bagi keluarga. Ibu juga bertenun yang bermakna refleksi 3 dimensi kehidupan mereka, yaitu kepada yang ilahi, kemudian kepada manusia, yang prosesnya boleh kita lihat dari perjalanan yang sungguh sangat panjang dari proses bertenun. Mulai dari pohon kapas, memintal, mewarnai, membuat motif, menenun hingga tercipta satu tenunan. Demikianlah pentingnya ibu atau perempuan dalam kehidupan yang memelihara keluarga dari awal hingga akhir. Yang terakhir kepada alam, yaitu mewarnai tenunan tersebut dari bahan alami, dan juga motif dari tenunan tersebut membuktikan relasi manusia dengan alam. Sedangkan di sisi lain, ayah atau laki-laki dipahami sebagai yang menjadikan kehidupan, bercocok tanam dan berperang. Bahkan kegiatan ayah juga diperlihatkan ibu dalam tenunannya.